siap menyerang, membinasakan. Para murid diam di rumah, menutup pintu dengan rapatnya. Mereka takut, tak mau mati konyol oleh si jahat. Dan tiba-tiba Yesus yang bangkit sapa mereka. Damai sejahtera ku beri padamu, janganlah gentar. Ia tunjukkan pada mereka tangan dan lambungnya, dan para murid bersukacita, tak lagi gentar. Merasa takut, merasa ragu, boleh saja kawan. Ini namanya beriman dengan akal sehat. Hanya tetaplah percaya, Tuhan Yesus selalu ada, siap memberikan damai sejahtera dan sukacita. Dan tiba-tiba Yesus yang bangkit sapa mereka. Damai sejahtera ku beri padamu, janganlah gentar. Ia tunjukkan pada mereka tangan dan lambungnya, dan para murid bersukacita, tak lagi gentar. Merasa takut, merasa ragu, boleh saja kawan. Ini namanya beriman dengan akal sehat. Hanya tetaplah percaya, Tuhan Yesus selalu ada, siap memberikan damai sejahtera dan sukacita. Merasa takut, merasa ragu, boleh saja kawan. Ini namanya beriman dengan akal sehat. Hanya tetaplah percaya, Tuhan Yesus selalu ada, siap memberikan damai sejahtera dan sukacita. Siap memberikan damai sejahtera dan sukacita. Dengar, dengarlah hai kawan, cerita sama yang mulai kelaparan. Dengar,
Selamat hari Minggu umat yang dikasihi Tuhan. Kami mohon perhatian umat untuk warta berikut ini. Kebaktian Minggu Biasa kedua 9 Juni 2024 yang ditayangkan melalui YKB TV diselenggarakan oleh GKI Perumnas Tangerang. Kebaktian dilaksanakan pada pukul 9, 11, 17, dan 19 waktu Indonesia bagian Barat. Meskipun secara online, namun kita tetap dapat memelihara aspek persekutuan dari ibadah dengan beribadah dalam waktu yang sama. Dengan demikian, kita bukan sedang menonton acara kebaktian, melainkan beribadah bersama dengan umat di tempat yang berbeda-beda. Selamat beribadah. Mari kita mempersiapkan diri dan hati kita dengan bersaat teduh. Mazmur 145 ayat 1-3 menyatakan, Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku ya Rajaku, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terselami. Mari kita berdiri, kita nyanyikan, agungkan kuasa namanya. Umat yang terkasih, marilah kita mengawali ibadah kita dengan suatu pernyataan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Dipersilakan untuk duduk. Umat Tuhan yang terkasih, sebagai manusia kita tidak pernah luput dari dosa. Setiap hari kita berbuat dosa. Dan Tuhan menyadari keadaan ini. Tuhan menyadari bahwa kita adalah manusia berdosa. Namun karena itu, Ia selalu menyediakan pengampunan yang tak terbatas dan tidak bersyarat bagi setiap kita. Namun umat yang terkasih, perkataan Yesus dalam Markus 3 ayat 29 cukup mengejutkan buat kita, bahkan menyeramkan. Katanya demikian, tetapi siapa saja yang menghujat Roh Kudus tidak mendapat ampun selama-lamanya. Lantas umat yang terkasih, mengapa Yesus berkata begitu keras? Mengapa perihal menghujat Roh Kudus menjadi dosa yang tidak dapat diampuni? Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita juga pernah terjatuh di dalam dosa saat kita mengabaikan, bahkan meremehkan kuasa dari Roh Kudus? Mari umat kita merenungkan sekaligus merefleksikannya. Di dalam penyesalan, marilah kita berdoa dan memohon kepada Tuhan. Janganlah Engkau menghukum aku, ya Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengaku, menyesali segala perbuatan kami, dan kami memohon pengampunan-Mu. Amin. Umat diundang untuk berdiri. Berita anugerah disampaikan kepada setiap kita melalui Yeremia 31 ayat 34 yang menyatakan, tidak perlu lagi orang mengajar sesamanya atau saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Karena aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak mengingat lagi dosa-dosa mereka. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Damai dan pengampunan Tuhan begitu nyata, sebab kita semua adalah milik Yesus, Tuhan kita. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak besertamu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Dan sebagai miliknya, maukah kita berjanji untuk tetap setia hanya kepadanya? Ya Yesus, aku berjanji. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku minta Kau selalu dekat ya Tuhanku.
bagi kita yang mau berjanji setia untuk mengikutnya. Firman Tuhan telah tersedia bagi kita untuk menjadi petunjuk dan penuntun kehidupan. Maka umat yang terkasih, bukalah mata, telinga, hati, dan jiwa kita, agar kasih-Nya mengisi penuh kehidupan kita semua. Isilah mataku dengan citra salib-Mu, dengan kasih-Mu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu, hidupku seluruhnya milik-Mu. Isilah mataku dengan citra salib-Mu, dengan kasih-Mu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu, hidupku seluruhnya milik-Mu. Isilah mataku dengan citra salib-Mu, dengan kasih-Mu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu, hidupku seluruhnya milik-Mu. Silakan duduk umat terkasih. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa untuk mempersiapkan diri dan hati kita mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Isilah hati kami ya Tuhan dengan sapaan kasih-Mu yang Engkau nyatakan lewat firman Tuhan yang akan kami baca, dengar, dan renungkan. Sehingga kasih-Mu yang mengisi hati kami akan memandu dan menuntun langkah kehidupan kami untuk tetap hidup di jalan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-8 sampai 15. Ketika mereka mendengar suara Tuhan Allah yang berjalan-jalan di taman pada waktu hari sejuk, manusia itu dan istrinya menyembunyikan diri dari hadapan Tuhan Allah di antara perpohonan di taman. Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berkata, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar suaramu di taman, aku menjadi takut karena aku telanjang, maka aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahumu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan buah dari pohon yang kularang untuk dimakan?" Jawab manusia itu, "Perempuan yang kau berikan di sisiku, dialah yang memberi buah dari pohon itu kepadaku dan aku makan." Berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apa yang telah kau perbuat ini?" Kata perempuan itu, "Ular itu yang memperdayaku, maka ku makan." Lalu Tuhan Allah berfirman kepada ular itu, "Karena engkau telah melakukan hal itu, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang liar. Dan perutmu engkau akan berjalan, dengan debu akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini,
antara keturunanmu dan keturunannya, keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dari jurang yang dalam berseru
Bacaan kedua dari surat 2 Korintus pasalnya yang keempat ayat 13 sampai pasal 5 ayatnya yang pertama. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berbicara. Kami juga percaya dan sebab itu kami juga berbicara. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama Yesus. Ia juga akan menghadapkan kami bersama kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi karena kamu, supaya anugerah yang menjangkau semakin banyak orang, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, manusia batiniah kami diperbarui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini akan menghasilkan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal yang ketiga ayat 20 sampai 35. Markus pasal yang ketiga ayat 20 sampai 35. Yesus pulang ke rumah. Orang banyak datang lagi berkerumun sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul. Dan dengan kuasa pemimpin setan, ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan. Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Jika suatu kerajaan terpecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Dan kalau ia terpecah, ia tidak dapat bertahan. Tetapi sudah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila ia tidak lebih dulu mengikat orang kuat itu. Sesudah itu barulah ia merampok rumahnya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Namun, siapa saja yang menghujat Roh Kudus tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa yang kekal. Ia berkata demikian karena mereka mengatakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan mencari engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Siapa saja yang melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan ibuku.
Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagia buat setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam keseharian. Haleluya. Ibu bapak dan saudara semua, dosa yang tidak dapat diampuni. Itulah yang menjadi perenungan kita di minggu hari ini. Ibu bapak dan saudara semua, seperti yang dikatakan di kata pembuka tadi. Bahkan bukan hanya yang dikatakan di kata pembuka. Tapi teman saya sempat berseloroh, kok tema hari ini rasanya serem banget ya. Dosa yang tidak dapat diampuni. Tapi menurut saya bukan hanya serem ibu bapak dan saudara semua. Tapi kok tema ini rasanya begitu mengganggu pemahaman iman saya. Rasanya tema ini kok begitu problematis. Kenapa? Karena sesungguhnya kita kenal, kita tahu bahwa Tuhan yang kita imani, yang kita kenal di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Pengampun. Allah yang mengampuni tak terbatas dan bahkan tak bersyarat. Tetapi kok hari ini bicara soal ada dosa yang tidak dapat diampuni. Katanya tak terbatas, katanya tak bersyarat. Tapi ibu bapak dan saudara semua, inilah yang kita temukan di dalam bacaan Injil kita. Di dalam Markus pasal 3 yang tadi kita baca. Khususnya apa yang tertulis di ayat 29 menyatakan dengan tegas, namun siapa saja yang menghujat Roh Kudus tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa yang kekal. Ya, ada dosa yang tidak dapat diampuni. Dan apa kata Injil kita hari ini? Dosa itu terjadi ketika kita menghujat Roh Kudus. Dosa yang tidak dapat diampuni adalah dosa ketika seseorang menghujat Roh Kudus. Memangnya ada apa? Kenapa ketika menghujat Roh Kudus itu bisa dikatakan oleh Yesus sendiri sebagai dosa yang tidak dapat diampuni? Ibu bapak dan saudara semua, sebelum kita menjawab kegelisahan atau pertanyaan tersebut, maka saya ingin mengajak kita semua mengingat kembali peran Roh Kudus. Apa sih peran Roh Kudus dalam kehidupan kita? Dan mumpung nih ya, belum jauh dari Pentakosta, kayaknya Pentakosta baru 3 minggu yang lalu ya. Mungkin di kepala kita masih ingat apa sih peran Roh Kudus dalam hidup kita? Karena itu saya mau tanya deh beberapa rekan yang ada di sini. Saya mau tanya Cik Erika, apa peran Roh Kudus menurut Cik Erika? Membimbing kita untuk di jalan yang benar. Wah ya, Roh Kudus adalah membimbing. Sebelah kiri udah, sebelah kanan lebih banyak nih ya. Saya mau tanya siapa? Velin. Wah, Velin, buat kamu apa peran Roh Kudus? Biar nggak salah jalan. Wah, boleh ditambahin Pak Yosef? Wah, supaya nggak salah jalan karena itu diterangi gitu ya. Wah, makasih ya. Mau lagi yang lain Bapak Ibu? Setuju? Setuju ya. Roh Kudus membimbing tadi ya. Membimbing kita untuk berada di jalan benar. Menolong kita dengan memberi terang supaya kita berada di jalan yang benar. Dan itu yang kita pahami dengan peran Roh Kudus. Roh Kudus menolong kita, Roh Kudus menuntun kita untuk berada di dalam jalan kebenaran. Maka karena ada Roh Kudus, maka kita tahu jalan yang benar.
Karena ada Roh Kudus kita diterangi. Ini loh jalan yang harusnya kita lalui. Dan ibu bapak dan saudara semua, ini juga yang disampaikan oleh Paulus di dalam bacaan kedua kita yang tadi kita baca. Satu fakta yang dinyatakan oleh Paulus di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 13. Ia berkata seperti ini. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama. Seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berbicara. Kami juga percaya dan sebab itu kami juga berbicara. Apa ibu bapak dan saudara yang menarik di sini? Paulus dengan tegas menyatakan bahwa karena ada Roh Kudus, karena Roh Kuduslah, maka kami bisa percaya. Bahkan di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-14. Karena Roh Kuduslah kami mengenal Yesus Kristus. Karena Roh Kuduslah kami mengenal Kristus sang jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau tidak ada Roh Kudus, kita tidak mengenal. Kita tidak dituntun pada kebenaran itu. Dan dalam tulisan lain, misalnya di dalam surat Efesus, Paulus juga pernah berkata, Efesus 1 ayat 14 contohnya, Roh Kudus itulah jaminan warisan kita sampai kita memperoleh penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Roh Kuduslah yang menuntun kita untuk menyadari bahwa kita adalah miliknya Tuhan. Kalau tadi kita nyanyi, aku milikmu, Yesus Tuhanku. Ketika kita bisa mengucapkan hal itu dan bahkan menjadikan sebuah pengakuan iman yang lahir dari dalam hidup kita. Sesungguhnya itu karena ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Ketika kita kenal yang namanya Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, itu karena ada Roh Kudus yang hadir dalam hidup kita. Ketika kita kemudian juga tahu mana jalan kebenaran, menolong kita, menerangi jalan kita, membimbing kita. Dan kita sehingga tahu mana yang salah, mana yang benar. Itu karena ada Roh Kudus yang hadir di dalam hidup kita. Dan disinilah menariknya ibu bapak dan saudara semua. Bukankah ketika kita mengenal Yesus, bukankah melalui Yesuslah kita juga mengenal yang namanya pengampunan? Bukankah melalui karya salib Kristus dan juga karya kebangkitan Kristus, kita mengenal bahwa Allah yang kita imani, Yesus yang kita sembah, adalah Allah yang pengampunannya tidak terbatas dan bahkan tidak bersyarat. Tanpa mengenal pribadi Yesus, kita tidak mengenal yang namanya pengampunan. Dan melalui firman Tuhan hari ini kita juga tahu, tanpa adanya Roh Kudus, kita tidak mungkin mengenal Yesus. Maka logikanya ya, kalau pakai zaman pelajaran saya waktu SMA dulu, ada silogisme gitu ya. Maka ketika kita tidak mengenal Roh Kudus, maka ketika kita mengabaikan peran Roh Kudus, artinya kita pun tidak mungkin mengenal ada yang namanya pengampunan. Kita kenal pengampunan karena apa? Karena ada Roh Kudus yang menuntun hidup kita. Maka refleksi ini ibu bapak dan saudara semua membuat kita harus mengamini secara tegas bahwa dosa yang tidak dapat diampuni adalah ketika kita melakukan menghujat Roh Kudus. Bukan karena Allah tidak mengampuni, bukan karena Allah bukan maha pengampun. Tetapi tanpa Roh Kudus ketika kita menghujat, atau kalau dalam bahasa Yunania mirip-mirip dengan bahasa Inggrisnya menghujat, blasphemy, gitu, blasphemeo. Menghujat dalam arti bukan sekadar memfitnah, tetapi juga mengatakan yang tidak benar, menyangkal kebenaran dari Roh Kudus. Ketika kita menyangkal Roh Kudus, otomatis kita tidak akan kenal yang namanya pengampunan. Maka
tema kita hari ini, dosa yang tidak dapat diampuni. Bukan karena Allah adalah Allah yang tidak maha pengampun, bukan. Tetapi karena kita sendiri tidak mengenal pengampunan itu. Sekali lagi ini menjadi pernyataan yang penting dari refleksi kita di hari Minggu ini. Dosa yang tidak dapat diampuni, yaitu menghujat Roh Kudus, bukan karena Tuhan bukanlah sosok yang maha pengampun. Tetapi karena kitalah yang tidak mengenal pengampunan itu. Karena kitalah yang tidak tahu, tidak menyadari bahwa pengampunan itu sesungguhnya tersedia untuk kita. Karena kita hanya bisa mengenal pengampunan melalui Roh Kudus. Bagaimana kalau kita menghujat, kalau kita menyangkali Roh Kudus, kita bisa kenal dengan pengampunan itu. Dan efeknya panjang, ibu bapak dan saudara semua. Kalau kita tidak kenal yang namanya pengampunan, kita akan terjebak pada kesalahan masa lalu. Kita akan meratapi terus larut. Dengan segala keterbatasan, kelemahan kita sibuk nyari, sibuk untuk membenarkan diri. Dan akhirnya orang-orang seperti ini akan mengalami apa? Akan mengalami stuck, ketidakdamaian. Atau bahkan pakai bahasa pemasmur yang tadi kita nyanyikan. Seperti orang-orang yang selalu berada di dalam jurang yang dalam. Nggak tahu cari jalan keluar. Itu akibat dari orang-orang yang tidak mengenal pengampunan. Maka hari ini kita diingatkan, mari jangan sampai hidup kita adalah hidup menjadi orang-orang yang menghujat Roh Kudus, yang mengabaikan peran Roh Kudus, yang bahkan meremehkan peran Roh Kudus. Sehingga kita tidak mengenal pengampunan. Sehingga kita merasa bahwa dosa kita tidak dapat diampuni karena kita nggak tahu pengampunan itu. Pak, aman lah, saya nggak akan mungkin menghujat Roh Kudus. Toh yang selama ini saya nyanyi setiap hari di gereja gitu ya. Bicara memuji Roh Kudus. Saya selama ini juga aktif melayani. Selama ini saya juga aktif membaca Alkitab setiap hari. Jangankan TB1, TB2 juga saya udah khatam. Padahal baru 1 tahun ya tercetak. Ibu bapak dan saudara semua, saya udah pasti enggak akan menghujat Roh Kudus. Ibu bapak dan saudara semua, mungkin hal-hal tersebut, disiplin-disiplin rohani tersebut memang sesuatu yang berbau rohani. Tapi bukankah pernyataan Yesus, teguran Yesus terkait menghujat Roh Kudus ini juga dinyatakan kepada orang-orang yang setiap hari beribadah, orang-orang yang setiap hari berada di bait Allah, orang yang bahkan setiap hari mempelajari kitab suci sampai khatam, yaitu siapa? Para ahli Taurat. Bukankah teguran ini disampaikan kepada mereka? Dan bahkan bukankah teguran ini juga disampaikan kepada kaum keluarga Yesus? Yang namanya keluarga pastilah sosok yang paling dekat. Orang yang merasa dekat dengan Yesus, tapi kemudian menuduh Yesus bersama dengan para ahli Taurat bahwa Yesus kerasukan roh Beelzebul. Beelzebul itu adalah pemimpin dari iblis gitu ya. Pemimpin dari setan-setan. Bukankah itu yang terjadi? Maka perintah, maka panggilan untuk kita berjaga-jaga. Apakah kita bisa jatuh pada dosa menghujat Roh Kudus adalah panggilan yang nyata untuk kita. Menghujat Roh Kudus bukan sekadar ketika kita berkata-kata yang tidak baik tentang Roh Kudus. Bukan sekadar ketika kita melupakan hal-hal yang rohania. Tapi mari kita belajar dari teks hari ini. Sikap-sikap apa saja yang bisa kita curigai. Sikap-sikap apa saja yang bisa menjadi alarm untuk kita bahwa ternyata sikap-sikap model seperti ini nih yang merupakan contoh dari orang-orang yang menghujat Roh Kudus sehingga ia tidak bisa merasakan pengampunan. Mari kita belajar pertama dari teks Injil kita hari ini.
dari para ahli Taurat dan saudara-saudara Yesus yang merasa kenal, merasa dekat dengan Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Karena mereka merasa benar, merasa tahu, merasa dekat dengan Tuhan. Maka ketika ada orang lain yang berbeda, dalam hal ini Yesus melakukan kuasa yang berbeda dengan menyembuhkan. Mereka dengan gampang mengatakan itu tidak benar, itu salah. Mereka dapat dengan gampang berkata dan bahkan menilai salah dalam artian apa? Menghakimi. Ibu bapak dan saudara semua, ini yang terjadi. Yesus menegur para ahli Taurat dan kaum keluarganya. Menegur, mengingatkan jangan sampai menghujat Roh Kudus. Karena mereka menjadi pihak yang merasa diri benar. Merasa diri udah paling dekat dengan Allah. Dan mungkin itu juga bisa menghampiri hidup kita. Bukankah orang yang merasa dirinya paling benar akan melihat standar kebenaran ada di dalam dirinya sendiri? Dan bukankah ketika dia melihat standar kebenaran itu ada di dalam dirinya sendiri, dia sudah menggantikan peran tadi bahwa Roh Kuduslah yang harusnya menerangi. Roh Kuduslah yang harusnya membimbing. Dan coba kita lihat di dalam keseharian kita. Atau bahkan mari kita lihat diri kita sendiri. Ketika diri kita merasa benar, ketika diri kita merasa gak pernah salah, akhirnya apa? Kita sendiri sangat sulit untuk yang namanya mengaku salah. Kita sendiri akhirnya sulit untuk yang namanya menyesal. Kita sulit untuk merasakan pengampunan itu. Dan orang yang gampang menghakimi juga akan menjadi orang yang sulit untuk melepaskan pengampunan untuk orang lain. Ketika ada orang lain salah, akan dikejar sampai orang lain itu mengaku salah. Nyata ibu bapak dan saudara semua. Tampaknya gak menghujat Roh Kudus. Bahkan tampaknya saya yang paling tahu kebenaran tentang firman. Tapi hidupnya justru menunjukkan sebuah sikap bahwa ia menjauhkan diri dari Roh Kudus. Ia mengabaikan Roh Kudus. Memandang bahwa dirinya lah yang paling benar. Maka ini sikap pertama yang perlu kita waspadai. Ibu bapak dan saudara semua, orang yang dituntun oleh Roh Kudus adalah orang yang mau belajar. Orang yang dituntun oleh Roh Kudus adalah orang yang tidak menganggap dirinya si paling benar, si paling dekat Tuhan. Tapi dia akan selalu melihat hal ini sebagai sebuah proses yang berlangsung di dalam kehidupannya. Ini yang pertama. Yang kedua, apa yang bisa juga menjadi ciri dari orang-orang yang ternyata tindakannya bisa menghujat Roh Kudus? Mari kita lihat dari kisah Adam dan Hawa. Apa yang terjadi ketika Adam dan Hawa berbuat dosa lalu Tuhan mencari Adam dan Hawa? Apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa? Bersembunyi ya. Bersembunyi, dan ketika Adam, Hawa, mereka takut. Dan bahkan ketika kemudian kenapa makan buah yang terlarang itu, mereka saling menyalahkan. Saling mengkambing hitamkan. Ini ciri orang-orang yang menghujat Roh Kudus. Gampang mengkambing hitamkan orang lain. Dan bahkan ketika ada dosa dia lebih memilih untuk bersembunyi. Ibu bapak dan saudara semua, hati-hati. Ketika kita melakukan salah, ketika kita ada salah dan kita lebih memilih untuk bersembunyi. Ketika kita ada salah kemudian kita memilih untuk apa? Saya ada salah, udah deh saya menjauh dari gereja, saya menjauh dari persekutuan. Saya bersembunyi, saya gak mau, aduh malu sama Tuhan. Justru itu adalah orang-orang yang tidak mengimani bahwa Tuhan adalah Maha Pengampun. Justru ia sedang mulai mengebalkan diri dari apa?
dari Roh Kudus itu sendiri. Dan bukankah itu adalah benih-benih dari menghujat Roh Kudus? Semakin menjauhkan diri dari pengampunan. Demikian juga ketika ada yang salah, kemudian yang ada terjadi apa? Oh, ini yang salah si A, si B sih seperti ini. Orang yang dituntun oleh Roh Kudus adalah orang yang ketika berdosa justru mencari Tuhan. Pemazmur mengatakan, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu. Sebagai manusia kita tidak mungkin kebal dari dosa, betul? Nggak mungkin kita kebal dari dosa. Kita bisa berdosa kapanpun, setiap saat. Tapi mari Roh Kudus menuntun kita untuk apa? Ketika kita berdosa, yuk kita balik kepada Tuhan. Ibarat ibu bapak dan saudara semua, orang yang dipimpin hidupnya oleh Roh Kudus adalah orang-orang yang seperti mobil, kalau tahu udah mulai enggak bener, masuk ke bengkel. Tahu bahwa diri saya ini harus dibenerin pada siapa? Pada yang bikin mobil gitu ya, bengkelnya gitu ya, yang tahu. Orang yang dipimpin Roh Kudus tahu ketika ia berdosa, dia cari siapa montirnya, yaitu Tuhan. Ia tidak bersembunyi, ia tidak mencari kambing hitam, tapi ia mencari Tuhan. Ini poin kedua. Dan hal ketiga, yang juga disampaikan oleh Paulus di dalam surat Korintus. Paulus mengatakan bahwa orang-orang yang dipenuhi oleh Roh membuat Paulus dan rekan-rekannya tidak tawar hati. Artinya apa? Orang-orang yang justru menghujat Roh Kudus adalah orang-orang yang hatinya tawar. Tawar hati apa sih maksudnya? Tumpul hatinya. Dia nggak tahu. Dia kayak tumpul hati seperti apa? Ada berbagai hal yang terjadi di tengah kehidupannya. Ia tumpul, dia nggak peka, ia nggak punya nggak punya rasa, nggak punya emosi gitu ya. Dan bahkan orang yang tawar hati bisa membuat ketika ada ketidakbaikan, ketidakbenaran di sekitarnya, ia cuek-cuek aja karena apa? Nggak ada rasa. Dan Paulus mengatakan orang-orang yang dipenuhi Roh nggak mungkin tawar hati. Kenapa? Kenapa ini? Apa sangkut pautnya dengan Roh Kudus? Ibu bapak dan saudara semua. Bukankah Roh Kudus yang memperkenalkan kita pada Yesus dan pengampunan justru menolong kita juga. Bukan hanya untuk merasakan dan melepaskan pengampunan itu, tetapi juga memberitakan pengampunan itu sendiri. Leksionari hari ini ada di dalam minggu biasa kedua. Apa sih minggu biasa setelah Paskah? Adalah minggu di mana kita merefleksikan apa yang harus diperjuangkan oleh kita, gereja sebagai orang percaya. Dan lewat tuntunan Roh Kudus kita memperjuangkan hal itu. Dan hari ini mengingatkan kita bahwa kita juga punya tugas, punya panggilan untuk memperjuangkan, memberitakan pengampunan. Memberitakan pemulihan. Dan kalau kita tidak memiliki kepekaan hati, hatinya tumpul, hatinya tawar. Apa yang mau kita karyakan? Coba kita lihat situasi dunia saat ini. Ibu bapak dan saudara semua, saya yakin kita semua sedang gelisah. Melihat peperangan yang tidak kunjung berhenti. Bahkan bukan hanya di luar negeri. Dalam 1 minggu ini kita banyak kampanye-kampanye di media sosial tentang semua mata tertuju pada Palestina, semua mata tertuju pada Papua. Dan mungkin ada berbagai kegelisahan-kegelisahan lainnya. Ketidakbaikan lainnya, pertanyaannya adalah bagaimana hati kita merespons ketidakbaikan itu. Minimal, apakah kita juga sama-sama memiliki empati sehingga mendoakan mereka
mendoakan para korban, atau kita cuek-cuek saja. Hati-hati ketika kita tawar hati, jangan-jangan Roh Kudus sudah tidak meluap-luap lagi di hati kita. Kita sudah kebal. Dan akhirnya bagaimana kita mau memberitakan pengampunan dan pemulihan bagi dunia ini. Maka ibu bapak dan saudara semua, inilah yang kita renungkan dengan tema kita hari ini. Dosa yang tidak dapat diampuni adalah dosa ketika kita menghujat Roh Kudus, mengabaikan suara Roh Kudus dan meremehkan peran Roh Kudus. Sebab ketika kita mengabaikan peran Roh Kudus, ketika kita mengebalkan diri pada sapaan Roh Kudus, kita tidak akan mengenal yang namanya pengampunan. Dan bahkan kita tidak akan merasakan betapa mempesonanya, betapa menyejukkannya pengampunan yang disediakan oleh Allah, yang telah dianugerahkan Allah kepada kita semua. Maka marilah jaga diri kita. Awasilah selalu diri kita. Supaya kita tidak jatuh dalam dosa menghujat Roh Kudus. Tapi jaga dan peliharalah hidup kita. Agar Roh Kudus selalu meluap di dalam hidup kita. Tuhan menyertai kita. Amin.
Marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan menyanyikan Aku Percaya. Percaya kepadamu, Allah Bapa yang kudus, pencipta isi dunia, yang memberi kehidupan kepada makhluk semesta. Percaya kepadamu, Tuhan Yesus penebus, Kau menyerahkan dirimu, menanggung siksa dan celah, mati dan bangkit bagiku. Aku percaya padamu, Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah Tritunggal. Aku percaya, aku percaya, padamu, Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah Tritunggal. Aku percaya, percaya kepadamu, Roh Kudus penolongku, yang memberi inspirasi, menjadikan suara hati, membimbing setiap hari. Berbakti kepadamu di dalam gerejamu, dan melayani sesama di dalam kasih sayangmu dengan segenap hatiku. Aku percaya padamu, Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah Tritunggal. Aku percaya, aku percaya, padamu, Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah Tritunggal. Aku percaya, aku percaya. Ibu, Bapak, dan saudara semua, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Sesungguhnya ya Tuhan, ketika pada saat ini kami berdoa dan rindu untuk mendoakan sahabat, gereja, dan bahkan dunia ini, kami percaya bahwa ada Roh Kudus yang menggerakkan hati kami untuk berdoa. Karena itu ya Tuhan, sebagaimana firman yang baru kami dengarkan, kiranya Roh-Mu terus meluap di dalam hati kami, agar kami dapat mengenal terus pengampunan, indahnya pengampunan yang berasal dari Tuhan, keindahan anugerah pengampunan yang sungguh menakjubkan dan mempesonakan kami. Jauhkanlah kami ya Tuhan dari benih-benih yang ternyata bisa membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang menghujat Roh Kudus.
Jauhkan kami dari merasa paling benar, merasa paling dekat dengan Tuhan, sehingga kami menghakimi orang lain. Jaga diri kami ya Tuhan, supaya ketika kami juga memiliki kesalahan, kelemahan, kami mencari Tuhan, bukan mencari kambing hitam. Dan jagalah ya Tuhan, kami mau menjaga hati kami, saat kami juga mau peka, berempati pada berbagai peristiwa yang ada di sekitar kami. Biarlah ketika kami tidak tawar hati, tidak tumpul hati, Roh-Mu yang menggerakkan kami untuk berkarya bagi lingkungan kami maupun bagi sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini kami juga ingin mengingat ya Tuhan, untuk korban-korban perang yang ada di bagian-bagian dunia yang saat ini sedang berkonflik dan sedang bersitegang. Kiranya Tuhan yang terus menjaga para korban, memulihkan mereka yang ada di dalam trauma dan luka dari berbagai peperangan yang ada. Kami juga mengingat ya Tuhan, pergumulan yang ada di tengah bangsa dan negara kami. Kami mengingat masyarakat-masyarakat adat, di mana mereka terancam oleh pembangunan yang kadang tidak memperhatikan dan tidak mempedulikan. Tuhan yang tolong mereka ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga memberikan hikmat kepada pemerintah untuk dapat melaksanakan pembangunan tanpa mengorbankan kepentingan rakyat. Ya Tuhan, kiranya kami juga sebagai gereja dapat terus berkarya melalui tuntunan Roh-Mu untuk menyatakan terang dan bahkan menjadi garam bagi sekitar kami. Karena itu kami ingin berdoa ya Tuhan untuk berbagai pelayanan misi, khususnya di dalam lingkup GKI. Baik melalui badan-badan pelayanan yang ada termasuk Yayasan Komunikasi Bersama, melalui pelayanan misinya. Tuhan yang sertai dan biarlah Roh-Mu yang menggerakkan. Sehingga berita tentang pengampunan semakin tersebar dan keindahan anugerah itu semakin dirasakan oleh semua orang. Inilah syafaat kami ya Tuhan. Kami menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita akan menyatakan syukur kepada Allah atas kasih dan karya Tuhan yang menyediakan pengampunan bagi kita melalui persembahan yang akan kita serahkan. Mazmur pasal 5 ayat ke-8 menyatakan, "Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku masuk ke dalam rumahmu, sujud, menyembah ke arah bait-Mu yang kudus, dengan takut akan Engkau." Saudara-saudara dapat mengirimkan persembahan ke rekening gereja masing-masing. Dikau Allah
Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab melalui kuasa dari Roh Kudus yang Engkau curahkan, kami dapat menyatakan syukur di dalam segala kondisi hidup. Inilah syukur kami ya Tuhan, yang kami nyatakan melalui persembahan. Kiranya persembahan ini dapat dikelola gereja menjadi berkat dan karya-karya baik bagi sesama maupun dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara semua, kiranya Roh Kudus terus meluap di dalam hati kita, agar kita selalu peka dengan tuntunan Tuhan dan juga terus mengenal pengampunannya. Dan kita pun tahu bahwa dosa kita pasti diampuni oleh Dia Sang Maha Pengampun. Maka kita pun akan mampu merasakan berkat dan anugerah Tuhan yang penuh di seluruh hidup kita. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus melengkapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus melengkapi hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Bawalah bejanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tegak nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus melengkapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus melengkapi hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Anugerah ilahi pun mengalirlah terus, tak berubah kasih-Nya. Bejanamu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus, ya dan amin janji-Nya. Roh Kudus terus melengkapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus melengkapi hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kuasa Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya,